Pemirsa, baliho ucapan ulang tahun yang dipesan Tom Liwafa untuk sang istri yang terpasang di Jalan Raya Ngiden Semolo, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial. Baliho tersebut menarik perhatian warga sekitar yang melintas. Inilah cara seorang warga Surabaya mengucapkan ulang tahun kepada istrinya. Ucapan ulang tahun dengan baliho yang dibuat Tom Liwafa untuk istrinya Delty Hesti di Jalan Raya Ngiden Semolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Baliho ini pun menarik perhatian warga yang melintas. Sebagian warga pun mengapresiasi ucapan ulang tahun melalui baliho. Sangat bagus ya menurut saya. Jadi mungkin bisa menginspirasi banyak orang, banyak dapat doa, banyak dapat berkah. Karena kemarin sempat bagi-bagi juga, bagi-bagi nasi. Nah, diwujudkan dengan hal yang unik menurut saya. Iya sih, baru lihat ini sih, baru pertama kali lihat ini unik. Kenal nggak sama orangnya? Enggak. Nggak kenal juga ya? Enggak. Tapi dengan baliho ini menarik ya untuk Anda ya, untuk kasih sayang ya? Iya. Untuk memasang baliho ucapan ulang tahun di jalan ini, Tom harus mengeluarkan uang sebesar 25 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Lebih dari 1.000 surat suara Pilkada Solo, Jawa Tengah ditemukan rusak. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, petugas KPUD juga menemukan surat suara yang tidak layak. Dengan penerapan protokol kesehatan, petugas dibantu warga sekitar melaksanakan pemilahan lebih dari 429.000 surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada Solo. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Solo menemukan kerusakan lebih dari 1.000 surat suara. Diperkirakan temuan kerusakan akan lebih banyak karena pemilahan masih berlangsung hingga 30 November mendatang. Kegiatan sertifikat suara untuk pemilihan wali kota 2020 ini, kami melibatkan 25 orang dari luar KPU, artinya masyarakat sekitar, sumber rekannya yang biasanya sudah menang kalau ada tahapan sertifikat. Kemudian kami sudah menerapkan protokol kesehatan mulai dari masuk kantor KPU itu sudah cuci tangan, masuk ke ruang sertifikat tetap disemprot hand sanitizer, diukur suhu, kemudian terhadir diberikan tanda pengenal, APD mulai dari sarung tangan, masker dan pelindung wajah meskipun yang bersangkutan sudah memakai dan membawa masker. Kemudian selama terlibat tidak boleh keluar dari KPU, makan siang pun kami sediakan supaya tidak lagi terkontaminasi dari luar. Kemudian ketentuan-ketentuan standar sudah disampaikan mulai dari tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa jaket, tas dan barang-barang semua ditinggalkan dan disediakan oleh KPU. Sampai kapan ini target? Target kami adalah sampai dengan 30 November. Kenapa? Karena kami menggunakan ruangan yang terbatas, kemudian juga harus tertutup. Karena kalau mau cepat 2-3 hari bisa, tapi di ruangan terbuka itu tidak boleh secara SOP. Sementara KPUD Gunung Kidul, Yogyakarta juga menemukan ratusan surat suara rusak. Sejumlah surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada Gunung Kidul ditemukan robek, terlipat, maupun terdapat noda. Kerusakan diduga terjadi saat proses pencetakan dan pengiriman. Nah, kemudian hari pertama kemarin bisa menyelesaikan surat terlipat surat suara yang kategorinya baik sekitar 140 sekian ya. Kemudian yang kategori tersortir ini ada sekitar 640 atau sekitar 0,45%. KPUD Gunung Kidul akan mengembalikan surat suara rusak ke pemenang lelang pengadaan logistik dan meminta surat suara yang baru. Dari Solo dan Gunung Kidul, Septiantoro, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Advokasi Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengaku kecewa kepada pihak berwajib karena upaya penangguhan penahanan ditolak untuk ketiga kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim advokasi Sugi Nur Raharja alias Gus Nur meminta pihak berwajib untuk tidak menunda-nunda proses hukum terhadap kliennya. Tim advokasi Gus Nur pun menyampaikan pernyataan usai 3 kali upaya penangguhan penahanan diabaikan oleh pihak kepolisian. Kita juga ingin kepastian hukum terhadap kasus beliau karena sebelumnya juga juru bicara dari Mabes Polri menyatakan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Namun sampai hari ini status Gus Nur masih ditahan dan kita sudah upayakan beberapa kali penangguhan dengan berbagai jaminan, tapi juga belum ada jawaban. Bahkan yang terakhir adalah adanya tambahan waktu penahanan bagi Gus Dur untuk 40 hari ke depan. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan melalui kanal YouTube karena membuat pernyataan tentang Nahdlatul Ulama ketika diwawancarai pakar hukum tata negara Refli Harun. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 tersangka dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 tersangka merupakan staf khusus dan sekretaris pribadi Edi Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. 2 tersangka menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK pada siang tadi. Saat ini keduanya tengah diperiksa oleh penyidik. 2 tersangka yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan inisial APM dan sekretaris pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan berinisial AM. Menurut KPK usai diperiksa keduanya akan langsung ditahan menyusul 5 tersangka lainnya yang lebih dulu ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung KPK, sudah ada rekan kami Hasbi Oloh di Gedung KPK Jakarta. Hasbi, apakah pemeriksaan terhadap Edi Prabowo dan 2 buron yang telah menyerahkan diri masih berlangsung? Ya baik Stefani dan juga Abraham, meskipun 7 tersangka sudah ditetapkan dan kemarin KPK menghadirkan 5 tersangka, namun ada 2 tersangka yang memang belum dihadirkan dan berstatus buron. Namun pada pukul 12:05 tadi dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Edi Prabowo. Kemudian juga ada kabar terbaru bahwa ada 2 tersangka yang masih buron tersebut menyerahkan diri langsung ke KPK. Yang itu adalah Andrew Pribadi Wisata dan juga Amirul Mukminin. Dan mereka keduanya saat ini masih dalam proses penanganan KPK, kemudian juga diperiksa oleh penyidik KPK. Nanti tentunya tadi juru bicara KPK Ali Fikri juga menyampaikan bahwa nanti akan melakukan sesi press conference terkait 2 orang tersangka tersebut yang kemarin tidak dihadirkan oleh KPK. Namun sejauh ini kami tadi siang juga tidak melihat mereka datang menggunakan rompi KPK atau dijemput oleh mobil dinas KPK. Namun mereka hadir melalui lobi KPK, namun tidak banyak rekan wartawan yang mengetahui bahwa orang tersebut adalah AM dan APM yang disebut sebagai tersangka oleh KPK tersebut. Dan 2 orang ini berperan masing-masing. Edi Prabowo sebelumnya memang pada Mei 2020 menerbitkan surat terkait tim untuk uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Kemudian Andre Pribadi Wisata dan juga Safi selaku staf khusus dari KKP ditunjuk untuk menjadi ketua dan juga wakil ketua untuk menangani proyek ini. Kemudian sementara peran dari Amirul Mukminin di sini adalah perantara untuk PT DPP dan juga PT Aero Citra Kargo yang mana sudah menerima transferan sebanyak 731 juta dan kini kami juga masih menunggu terkait 2 tersangka ini yang baru akan diupdate KPK nanti sekiranya sore hari. Terima kasih Hasbi Oloh, laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Menolak rencana kedatangan Rizik Syihab, sekelompok massa di berbagai daerah turun ke jalan. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.